Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua pada video kali ini. Saya Lutfi Maisa Putra dari Teknik Geologi Angkatan 2023 akan menjelaskan terkait kronostratigrafi dan studi kasusnya. Baik, berikut merupakan outline dari materi kali ini, mulai dari konsep litostratigrafi dan kronostratigrafi, kemudian masuk ke perbedaan litostratigrafi dan kronostratigrafi, lanjut ke konsep sekuens stratigrafi, diagram Wheeler, dan studi kasus. Baik, yang pertama konsep litostratigrafi dan kronostratigrafi. Seperti kita ketahui bahwa jenis batuan di bumi ini sangat banyak, baik dari berbagai ciri khas yang berbeda, struktur, dan sebagainya. Oleh karena itu, dikelompokkanlah batuan tersebut untuk mendapatkan satuan yang ideal. Umumnya, pengelompokan didasarkan atas ciri khas yang jelas pada kelompok batuan tersebut. Umumnya, pengelompokan batuan dibagi menjadi 5 satuan, mulai dari satuan litostratigrafi, satuan unconformity atau bonded, satuan biostratigrafi, satuan polaritas magnetostratigrafi, hingga satuan kronostratigrafi. Pada video kali ini, saya berfokus membahas terkait satuan litostratigrafi dan satuan kronostratigrafi, di mana satuan litostratigrafi merupakan pengelompokan batuan berdasarkan karakteristik atau properti khas yang ada pada tubuh batuan. Sedangkan untuk kronostratigrafi itu pengelompokan batuan berdasarkan waktu pembentukan dari si tubuh batuan. Untuk satuan unconformity bounded itu pengelompokan batuan atas ketidakmenerusan dari suatu urutan stratigrafi. Sedangkan kalau untuk biostratigrafi itu pengelompokan berdasarkan fosil untuk kandung dalam batuan. Dan juga satuan polarisasi magnetostratigrafi itu pengelompokan berdasarkan perubahan orientasi magnetisasi pada suatu tubuh batuan. Berikut merupakan tabel penamaan satuan stratigrafi dari 5 kelompok tersebut. Jika kita lihat, litostratigrafi itu dibagi menjadi 3, mulai dari grup, formasi, dan anggota. Sedangkan untuk kronostratigrafi itu dimulai dari eon, notem, era time, sistem, series, jenjang, hingga subjenjang. Umumnya, penamaan kronostratigrafi ini bakal ekuivalen dengan satuan geokronologi. Apa sih itu geokronologi? Kita lanjut ke next selanjutnya. Jadi bakal dibahas lebih lanjut. Pertama kita masuk dulu terkait pengertian litostratigrafi. Pengelompokan litostratigrafi itu bertujuan untuk mengelompokkan jenis-jenis batuan yang ada di bumi berdasarkan ciri-ciri litologinya, meliputi jenis batuan, kombinasi jenis batuan, keragaman gejala geologi, litologinya, dan sebagainya. Sedangkan konsep litostratigrafi itu dapat tersusun atas 3 jenis batuan utama, seperti batuan sedimen, metasedimen, batuan gunung api, hingga batuan metamorf dan sebagainya. Eh, Campuran jenis-jenis batuan tersebut maka akan dipisahkan dengan pemakaian kata kompleks, di mana eh, bahwa penamaan kompleks itu didasarkan atas sulitnya pemisahan jenis-jenis batuan tersebut. Ibaratnya kayak suatu batuan tersebut kayak menyebar, hampir semua batuan menyebar dalam satu titik yang sama. Misalnya kompleks Teluk Ulo. Oke, selanjutnya tingkat-tingkat satuan litostratigrafi itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok utama, 3 tingkatan maksudnya. 3 tingkatan utama mulai dari kelompok, formasi, dan anggota. Nah, untuk kelompok itu merupakan bagian tertinggi dari litostratigrafi. Biasanya gabungan antara berbagai macam formasi. Untuk kelompok ini umumnya memiliki skala yang lebih besar, skala regional yang luas. Masuk ke kedua yaitu formasi. Formasi ini adalah dasar pemetaan litostratigrafi dengan ciri litologi yang khas dan seragam. Umumnya kita bakal sering lihat formasi-formasi ini di kolom stratigrafi ataupun peta geologi regional. Kemudian anggota. Nah, ini merupakan bagian dari suatu formasi dengan ciri litologi khusus dan berbeda dari batuan formasi secara keseluruhan. Jadi semakin turun ke anggota itu maka pengelompokan litologinya akan semakin detail gitu.
Ini contohnya bisa kita lihat di gambar yang sebelah kanan, ada kelompok X dan kelompok Y, di mana kelompok Y itu tersusun atas berbagai macam formasi, mulai dari formasi A, formasi B, dan formasi C. Sedangkan kelompok X itu tersusun atas formasi D, formasi E, dan formasi F. Jadi ini menunjukkan bahwa kelompok merupakan satuan tertinggi dalam litostratigrafi. Kemudian kita lihat gambar sebelah kiri, itu menunjukkan formasi yang tersusun atas berbagai macam anggota, mulai dari anggota A, anggota B, anggota C, di formasi kita. Oke, lanjut. Ini pengertian kronostratigrafi. Kronostratigrafi secara intinya itu pengelompokan lapisan batuan berdasarkan interval waktu geologi. Interval waktu geologi ini biasanya ditentukan berdasarkan geokronologi atau metode yang menunjukkan kesamaan waktu. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa hubungan kronostratigrafi dan geokronologi. Jadi di kronostratigrafi itu kita kenal eonotem, sedangkan di geokronologi itu namanya eon. Kemudian selanjutnya era time ekuivalen dengan era, sistem ekuivalen dengan period, series ekuivalen dengan epoch, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara kronostratigrafi dan geokronologi. Bisa kita lihat di sini, ini merupakan tabel skala waktu geologi, mana Panerozoik itu seperti di geokronologi kita mengenalnya sebagai eon. Sedangkan di geokronologi kita mengenalnya sebagai eon, sedangkan di kronostratigrafi kita bakal mengenalnya sebagai eonoten. Begitupun juga dengan Kenozoik, itu di geokronologi masuk pada era, sedangkan di kronostratigrafi itu masuk ke era Ten. Ini bisa kita lihat bahwa di sebelah kanan eon, era, period itu masuk ke geokronologi. Sedangkan eon notem, era tem, dan sistem itu masuk ke kronostratigrafi. Jadi hubungan antara kronostratigrafi dan geokronologi itu ekuivalen. Umurnya sama, cuman istilahnya yang berbeda dalam penggunaan tersebut. Ini selanjutnya perbedaan litostratigrafi dan kronostratigrafi. Secara dasar, pengelompokan antara litostratigrafi dan kronostratigrafi itu dibedakan atas. Yang pertama, untuk litostratigrafi itu pengelompokannya berdasarkan ciri litologi atau batuan. Sedangkan untuk kronostratigrafi itu pengelompokannya berdasarkan umur pembentukan batuan. Nah, selanjutnya juga kalau fokus utamanya litostratigrafi itu ya seperti ciri-ciri litologi, mulai dari jenis, warna, tekstur, komposisi, dan struktur batuan. Sedangkan untuk kronostratigrafi itu lebih berfokus pada waktu pembentukan dan pengendapan batuan. Ini bisa teman-teman baca juga yang lain seperti acuan korelasi, satuan utama, batas satuan, apakah bisa membedakan umur atau tidak. Ya kalau litostratigrafi ya bisa beda umur karena konsepnya yang mengkorelasikan litologi. Sedangkan kalau kronostratigrafi kan konsep awalnya terkait umur ya. Jadi umurnya harus sama gitu dalam melakukan korelasi. Ini selanjutnya metode penelitian, contoh, dan kegunaan. Oke, next masuk ke konsep sekuen stratigrafi. Seperti kita ketahui bahwa dalam stratigrafi itu mempunyai sebuah konsep yang namanya hierarki stratigrafi. Jadi hierarki stratigrafi itu menunjukkan skala stratigrafi dari skala yang terkecil hingga skala yang terbesar. Sini saya mengurutkan dari skala terbesar hingga skala terkecil. Dimulai dari mega sekuen, super sekuen, sekuen, system track, para sekuen set, para sekuen, battle layer, lamina, set, dan lamina. Nah, untuk ini, koin lamina, lamina set, dan layer, para sekuen, itu bisa kita amati di skala lapisan ataupun skala singkapan. Sedangkan untuk sistem track, para sekuen, set, sekuen, itu bisa kita amati di data log dan juga data seismik. Ini contoh ilustrasinya bisa dilihat terkait mega sekuen hingga bed atau layer gitu. Ini juga dipengaruhi oleh skala waktu, mana mega sekuen tentu jangka waktunya sangat panjang, 50 hingga 300 juta tahun untuk
pembentukannya gitu. Juga ada keterangan lebih lanjut sebenarnya. Ya, sistem trik seperti kita kenal ada HST, TST, LST. Para sekuen itu contohnya pola stacking, pola progradasi, retrogradasi, agradasi. Sedangkan para sequence itu kita mainnya seperti sequence binary, FS, MFS, dan TS. Oke, next masuk ke pengertian sequence stratigraphy. Sequence stratigraphy itu merupakan cabang ilmu stratigrafi yang mempelajari hubungan genetik antara batuan dan dalam suatu kerangka waktunya. Untuk konsep sequence stratigraphy itu dipengaruhi oleh perubahan muka laut relatif atau sea level, kemudian ada supply demand dan subsiden cekungan. Ini untuk faktor mempengaruhi sequence stratigraphy. Tiga faktor utama yaitu relative sea level, supply demand, dan juga subsiden cekungan. Sini ada juga ilustrasinya, progradasi, retrogradasi, ini menunjukkan dia para sequence set. Ini juga pengaruh oleh si sea level. Oke, masuk ke system track. Ini salah satu hal yang sering dianalisis umumnya di data log maupun data seismik. Dimana pada system track umumnya kita kenal secara umum ada tiga. Pertama itu LST, TST, dan HST. LST atau low stand system track yaitu terjadi ketika kondisi air laut sedang surut atau turun. Nah, untuk data log biasanya orang-orang mengidentifikasi LST itu dengan bentuk blocky ataupun bentuknya yang blocking, dia blocking itu kayak agradasi. Sedangkan untuk TST, yaitu terjadi pada saat kondisi air laut mulai naik. Ini dicirikan dengan pola dia berupa menghalus ke atas atau bell shape dengan kandungan shell yang mulai dominan dan juga pola elektrofasias rapid yang dominan untuk ciri TST. Kemudian selanjutnya HXT, High Extent System Track, yaitu dicirikan di mana kondisi muka air laut sudah tinggi dan juga sudah mulai stabil. Nah, ini merupakan bentuknya bisa seperti bell shape ataupun juga bisa masuk ke seperti blocky. Namun umumnya untuk HST biasanya lebih dicirikan dengan seperti gradasi normal, tapi dia ukuran butirnya dominan, ukuran butir kasar. Ini contoh di sini, ilustrasi. Oke, selanjut masuk ke parasekuen. Jadi kita kenal parasekuen itu ada SB, sekuen boundary, transgressive surface, maximum flooding surface, dan flooding surface. Di sini kita bisa lihat bahwa sekuen boundary merupakan penanda awal LST, terbentuk saat muka air laut turun secara signifikan yang menyebabkan erosi di darat. Ini contoh ilustrasinya dari Kendall 2003. Kemudian transgressive surface itu penanda awal terjadinya TST, di mana permukaan pertama terbentuk saat air laut mulai naik kembali atau terjadinya proses transgresi. Ini mulai mulai masuk si kandungan shell yang dominan. Kemudian masuk ke maximum flooding surface, yaitu penanda berakhirnya TST. Itu penanda awalnya HXT, di mana pada MFS itu merupakan puncak dari si kenaikan muka air laut. Jadi setelah MFS itu air laut cenderung sudah mulai kembali stabil atau normal, sehingga tidak terjadi pengentapan shell yang begitu tebal ataupun juga mulai berkurangnya ruang akomodasi. Kemudian flooding surface umumnya itu menciri kayak eh, tiba-tiba tadi eh, pendalaman pada suatu titik akibat naiknya air laut. Namun hal ini sifatnya lebih ke skala jangka pendek gitu. Jadi kayak dalam ibaratnya kalau kita bandingkan MFS, FS ini merupakan anak-anaknya dari si MFS. Jadi kayak dia itu sama-sama naik air lautnya atau banjir, cuman dalam skala waktu yang singkat gitu ini, cuman seperti sisipan shell aja untuk si FS. Oke, selanjutnya masuk ke diagram Wheeler. Diagram Wheeler merupakan sebuah peta stratigrafi yang menggambarkan hubungan spasial dan temporal sedimen dalam skala dua dimensi. Jika bisa kita lihat di sini ada sumbu horizontal dan sumbu vertikal.
Sini sudut vertikal menjelaskan terkait waktu geologi, 10 juta tahun lalu dan sebagainya. Sedangkan sumbu horizontal itu menunjukkan sebarannya waktu jarak lateral dalam kondisi geografis gitu. Diagram ini berfungsi untuk merepresentasikan ketebalan lapisan batuan menjadi representasi berbasis waktu, sehingga dapat diidentifikasi terkait periode pengendapan, erosi, dan juga hiatus secara lebih jelas. Berikut merupakan contoh studi kasus dari diagram Wheeler. Bisa lihat bahwa yang di sini pengendapan yang pertama, kemudian disusul ini, kemudian disusul oleh yang warna kulit, dan warna pink, warna hijau, kemudian disusul lagi dengan warna oranye dengan proses HST, kemudian ditutup dengan si batu pink yang berwarna biru. Ini contoh ilustrasi rekonstruksinya, mulai dari pengendapan yang lapisan pertama, dari HST, kemudian masuk lapisan kuning, lalu berarti pengendapan kembali di sini, kemudian masuk lagi pengendapan di sini, sini, dan berakhir seperti ini. Hal ini diilustrasikan atau direkonstruksikan berdasarkan eh, waktu geologi dan juga perubahan secara lateral dari si lingkungan pengendapan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan pada video kali ini. Mungkin sekian materi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir video ini. Mohon maaf, semisal masih ada kekurangan dalam penyampaian materinya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin dibahas lebih lanjut, boleh diskusi di kolom komentar. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.